Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Selamat pagi, teman-teman semua, mahasiswa. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu untuk yang beragama Hindu. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk yang beragama Buddha. Baik teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di materi kita pada kesempatan hari ini. Walaupun di masa pandemi seperti saat ini, semoga kita tetap selalu semangat untuk belajar dan semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, pada kesempatan hari ini adalah materi kita yang pertama setelah pertemuan pertama minggu lalu. Kita kontrak perkuliahan serta penjelasan gambaran umum perkuliahan kita. Maka sekarang kita akan masuk pada materi yang pertama, mata kuliah Pancasila semester ini. Dan seperti yang kita sampaikan minggu lalu, materi kita yang pertama ini adalah mengenai lambang dan sila dalam Pancasila. Teman-teman mahasiswa, lambang dan sila dalam Pancasila ini menjadi penting sekali untuk dipahami bersama, terutama kita sendiri sebagai warga negara Indonesia, tentu harus tahu makna lambang dan sila dari Pancasila itu sendiri. Kenapa? Karena sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah dasar negara, ya, kita tidak akan mungkin memahami ideologi dan dasar negara itu tanpa kita memahami makna dari ideologi atau dasar negara tersebut. Lambang dan sila dalam Pancasila ini hakikatnya bukan diciptakan oleh para founding fathers kita, tapi lambang dan sila dalam Pancasila ini dirumuskan oleh para founding fathers kita. Kenapa kok dirumuskan? Karena memang pada hakikatnya lambang dan sila ini sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga ketika kita sampai pada sebuah masa kemerdekaan, lambang dan sila ini tinggal digali dari apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kita masuk ke lambang dan sila dalam Pancasila. Ada dua konteks yang perlu dipahami, mahasiswa semuanya. Di sini ada lambang Pancasila, yang kita kenal sebagai Garuda Pancasila. Dan yang kedua adalah sila Pancasila itu sendiri, yang 5. Yang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada dua konteks yang perlu kita pahamkan pada pertemuan hari ini, itu terkait lambang dan sila dalam Pancasila itu sendiri. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang lambangnya dulu. Kita akan bahas tentang lambangnya dulu. Mahasiswa sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa pada saat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI atau Dokritsu Junbi Inkai pada tanggal 18 Agustus 1945, atau tepatnya sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, ini lambang negara dan lagu kebangsaan itu belum diputuskan. Artinya ketika kita merdeka, sejak kita merdeka 17 Agustus, dan dirumuskannya, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus, undang-undang itu belum memuat lambang negara dan lagu kebangsaan. Ini. Yang ada dalam undang-undang saat itu terkait identitas negara, itu baru ada bendera negara dan bahasa negara. Bendera negara merah putih dan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Terkait identitas baru dua hal itu yang ada. Jadi kita belum mempunyai lambang dan lagu kebangsaan saat itu.
Kemudian seiring berjalannya waktu, kemerdekaan, pemerintahan saat itu memandang perlu adanya lambang yang menjadi jati diri dan identitas dari bangsa kita, sekaligus sebagai cermin kedaulatan bangsa. Ini ketika sebuah negara tidak mempunyai lambang, itu juga menjadi kesulitan tersendiri ketika bangsa Indonesia itu mau menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa yang lain atau dengan negara-negara yang lain. Saya ibaratkan begini misalnya, ketika kalian itu bawa surat dari institusi kalian, mau itu dari Poltekkes misalnya, atau dari IAIN Metro misalnya, bawa surat yang ditujukan kepada saya. Ada tanda tangan pimpinan di situ, pimpinan Poltekkes atau misalnya, atau pimpinan IAIN misalnya, ada tanda tangan pimpinannya tapi tidak ada stempelnya. Maka surat yang mengatasnamakan kelembagaan itu dianggap tidak sah. Ya. Kenapa? Tidak ada identitas kelembagaan yang muncul di situ sebagai bentuk legalisasi dari apa yang ingin disampaikan melalui surat tersebut. Nah, ini juga sama dengan negara. Sebuah negara ketika menjalin kerjasama dengan negara lain, mengekspor barang, mengimpor barang, tapi dalam dokumen-dokumen ekspor impornya atau dalam dokumen kerjasamanya tidak memiliki stempel kenegaraan yang mencerminkan lambang negara, itu juga bisa dikatakan tidak sah atau tidak resmi. Nah ini, maka sejak saat itulah pemerintah Indonesia memandang bahwa lambang negara ini menjadi identitas yang penting yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, oleh karena itu dibentuklah Panitia Lencana Negara yang diketuai oleh Muhammad Yamin dan Sultan Hamid II sebagai salah satu anggotanya. Jadi negara itu membuat sebuah sayembara yang dibuat dalam satu yang dipanitiai oleh sebuah panitia yang namanya Panitia Lencana Negara. Dan panitia inilah yang bertugas untuk mengadakan sayembara dan sekaligus memutuskan itu lambang mana yang cocok untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, untuk proses dari apa namanya pembentukan dari lambang negara itu sendiri nanti akan saya share video tentang pembentukan lambang negara ini. Yang jelas pada saat itu begitu banyak masukan atau begitu banyak prototipe gambar-gambar yang memberikan inspirasi, memberikan sebuah masukan tentang lambang negara itu sendiri. Nah, dan pada akhirnya dipilihlah lambang Garuda yang dibuat sketsanya oleh oleh Sultan Hamid II. Nah ini dari sekian banyak sketsa-sketsa yang masuk, punya Sultan Hamid II lah yang dipilih sebagai apa namanya lambang negara Indonesia. Tentu setelah dilakukan berbagai macam perbaikan oleh dengan masukan-masukan dari pemerintahan saat itu. Perlu diketahui, mahasiswa sekalian, mungkin ada segelintir orang yang kemudian apa namanya memandang, loh, lambang kita kok Garuda gitu. Nah, kenapa lambang kita ini nggak bulan sabit aja yang mencerminkan bahwa mayoritas kita masyarakat kita Muslim misalnya, atau lambang kita kenapa nggak apa namanya lambang badak Jawa misalnya, atau lambang kita kenapa nggak burung cendrawasih gitu misalnya. Nah, lambang Garuda ini diambil sebagai sebuah cerminan bahwa Garuda itu lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat itu. Nah, Garuda sendiri itu merupakan mitologi dalam kepercayaan umat Hindu. Nah, kalau dalam umat Hindu, Garuda ini kendaraannya Dewa Wisnu bagi mereka. Loh, Pak, kenapa kok kita mengambil mitologi dari apa namanya mitologi kepercayaan umat Hindu, Pak? Nah, kenapa nggak umat Islam atau umat Kristiani aja, Pak? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik juga untuk dibahas. Jadi begini,
Lambang Garuda itu dipilih karena lambang ini dikenal oleh masyarakat Indonesia. Nah, peninggalan-peninggalan bersejarah masyarakat Indonesia atau di Indonesia, misalnya Candi Borobudur atau di Candi Mendut misalnya, atau di berbagai peninggalan-peninggalan prasasti-prasasti di Indonesia, itu banyak memunculkan lambang Garuda. Nah, walaupun sejatinya ini lambang ini erat kaitannya dengan mitologi kepercayaan umat Hindu. Atau dalam kehidupan sehari-hari kita, lambang Garuda ini juga menjadi lambang yang sakral yang masih kita pertahankan sampai saat ini. Misal, di pakaian adat-adat pernikahan di berbagai suku di Indonesia, itu mencerminkan ada lambang Garudanya. Kalau orang Jawa atau orang Lampung misalnya, itu ada lambang Garuda di lengan kiri dan kanan, biasanya untuk pengantin laki-laki dan perempuannya. Itu ada cerminan Garuda. Ini. Ada lagi yang lambang-lambang Garuda ini ada di topi atau di kopiah atau di simbol-simbol perlengkapan atau pakaian adat. Nah, yang digunakan dalam acara-acara yang sakral gitu. Nah ini. Nah, kok kenapa ini menjadi kepercayaan umat Hindu dan menjadi sebuah dari kepercayaan dari mitologi kepercayaan umat Hindu terus kemudian menjadi sebuah simbol kenegaraan? Karena tidak bisa kita pungkiri, mahasiswa semua, bahwa Hindu Buddha itu adalah agama yang pertama kali masuk ke Indonesia. Hindu Buddha lah yang mengagamakan pertama kali orang-orang yang Indonesia yang semula animisme dan dinamisme. Nah ini. Jadi merupakan sesuatu hal yang wajar ketika seluruh masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang pernah tersentuh nuansa Hindu Buddha itu tidak asing dengan lambang-lambang ini. Nah ini yang menjadi cikal bakal kenapa kok lambang Garuda ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Lalu ada sekelompok masyarakat lagi bertanya misalnya, itu bid'ah nggak Pak? Atau haram nggak Pak misalnya? Seorang yang non Hindu terus kemudian meyakini Garuda itu sebagai lambang kenegaraan misalnya. Nah, ini yang perlu kita tegaskan bersama bahwa teman-teman, kita meyakini Garuda sebagai lambang negara itu dalam konteks kebudayaan. Bahwa itulah yang menjadi nafas atau menjadi sebuah identitas yang tidak bisa ditanggalkan masyarakat Indonesia saat itu. Hingga saat ini bahkan. Ini. Kita ambil persamaannya misalnya. Kalau Garuda itu dianggap sebagai sesuatu yang haram diyakini sebagai lambang negara, maka bagaimana nama-nama orang di masyarakat kita yang masih memakai bahasa-bahasa Sanskerta misalnya. Nah ini. Ada yang namanya Dewi Lestari, nah, misalnya. Nah, atau namanya Sri, nah, misalnya. Atau yang namanya Arjuna misalnya. Atau yang namanya Bima. Atau yang namanya misalnya Pandu. Atau yang namanya Pandawa. Ada yang namanya yang Dewi Lestari, Soekarno, Soeharto, kemudian Joko. Nah, nama-nama itu kan nuansanya Sanskerta sekali. Dan kalau kita berbicara Sanskerta, maka itu identik sekali dengan kepercayaan umat Hindu dan Buddha saat itu. Lalu apakah kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang nama-namanya saya sebutkan tadi itu akan dosa karena namanya, walaupun mereka sudah memeluk kepercayaan yang berbeda, begitu? Nah, tentu tidak kan? Nah, kenapa? Karena dosa dan pahala itu dihitung dari amal perbuatannya, bukan hanya sekedar dari nama. Jadi orang Islam misalnya yang namanya Joko, atau orang Islam yang namanya Susilo, atau nama orang Islam yang misalnya Soekarno, ya monggo saja, sah-sah saja. Gitu. Tetap menjalankan ibadah, tetap menjalankan puasa, sholat, ya monggo-monggo saja. Karena urusan dosa dan pahala itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah ini. Nah, berarti begitu pula ketika
ketika hal tersebut berlaku untuk lambang negara kita. Ketika kita meyakini bahwa lambang Garuda adalah lambang pemersatu bangsa sebagai wujud budaya yang bisa mempersatukan Nusantara, maka sah-sah saja. Nah, ini. Maka sah-sah saja dan tidak perlu takut haram, dosa atau bagaimana. Enggak. Ini. Nah, sama halnya dengan orang-orang yang namanya Soekarno, Susilo tadi. Nah, ini. Susilo, su itu kan dalam bahasa Sanskerta baik. Nah, Karno itu kuping. Nah, jadi Soekarno itu adalah orang yang diharapkan oleh orang tuanya dulu memiliki pendengaran yang baik, itulah. Mendengar yang baik-baik. Jadi belajar itu cepat nyambung, didengar dan cepat nyambung. Soeharto, su itu baik, harto itu harta, misalnya. Itu kan dalam bahasa Sanskerta itu. Nah, ini. Susilo, su itu baik, silo itu duduk. Jadi orang yang diharapkan orang tuanya duduk di tempat yang baik-baik. Nah, ini. Nah, artinya memang nuansa Hindu-Buddha tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sampai detik ini bahkan. Atau misalnya orang-orang kenduri, atau orang Jawa bilang genduren. Lalu apakah itu dosa? Apakah itu bid'ah? Ini. Kenduri itu dulu adalah cara kaum satria dalam kepercayaan umat Hindu, dalam mitologi umat Hindu, cara kaum satria itu memberikan persembahan bagi kaum-kaum Brahmana. Misalnya mau minta kaum-kaum satria yang notabene raja-raja atau golongan-golongan bangsawan ini minta didoakan oleh para Brahmana atau para apa namanya pemuka agama. Nah, sehingga mereka menyediakan berbagai makanan untuk didoakan bersama-sama dan dimakan. Nah, setelah Islam masuk, hal-hal tersebut kemudian masih dipertahankan walaupun doa-doanya yang semula mengucapkan doa-doa dalam kepercayaan umat Hindu diganti dengan doa-doa dalam nuansa kepercayaan Muslim misalnya. Nah, itu kan tidak masalah itu. Tidak masalah sampai sekarang pun masih berjalan. Gitu. Nah, ini. Berarti kalau misalnya atau misalnya wayang misalnya. Wayang itu tetap dipertahankan sampai detik ini gitu loh. Nah, kisah Mahabharata, kisah Ramayana gitu loh. Maka ketika ada tayangan-tayangan di televisi yang berkaitan dengan kisah-kisah Mahabharata atau Ramayana, masyarakat Indonesia ini sangat tertarik sekali dengan alur-alur cerita seperti itu. Kenapa? Karena memang secara ikatan budaya, cerita-cerita itu lekat oleh nenek moyang kita zaman dulu. Nah, ini lekat dengan budaya kita, gitu loh. Ini bahkan para wali, salah satu wali itu mengabadikan wayang ini sebagai cara berdakwahnya, gitu loh. Ya, cara berdakwahnya yang ada Pandawa, ada Kurawa dan segala macamnya. Nah, itu bagian dari budaya kita yang tidak bisa dipisahkan, mahasiswa semuanya. Dan itu sah saja selama orang yang non Hindu misalnya atau di luar kepercayaan atau mitologi yang saya sebutkan tadi itu meyakini sebagai sebuah lambang pemersatu bangsa, ya, atau lambang yang bisa menyatukan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, itu saya harapkan bisa memberikan pemahaman bagi mahasiswa kita bahwa ketika orang di luar sana itu menyatakan oh lambang Garuda itu bid'ah, maka itu tidak benar. Maka itu tidak benar, mahasiswa sekalian. Karena itu bagian dari budaya kita. Nggak bisa kita pungkiri dan nggak bisa kita elakkan itu. Nenek moyang kita juga dulu adalah orang-orang Hindu dan Buddha. Karena Hindu dan Buddha adalah agama yang pertama kali masuk yang mengagamakan orang-orang animisme dan dinamisme tadi. Ini. Maka apakah kita yang keturunannya Hindu Buddha juga akan dapat yang misalnya kemudian memeluk Muslim, apakah itu dosa? Kan tidak juga. Ini. Jadi ini bisa diharapkan menjadi pemahaman bagi kita semua. Kalau masih ngotot juga, lalu bagaimana dengan kalian-kalian yang pakai barang-barang buatan orang-orang yang menurut kita kafir misalnya? Atau ya buatan barang-barang yang buatan orang-orang yang di luar dari kepercayaan kita misalnya. Nah, HP yang kita pakai itu kebanyakan buatan-buatan orang-orang yang tidak beragama, orang-orang ateis. Gitu.
Berarti apakah dosa kalian pakai HP atau Android atau smartphone yang notabene buatan orang-orang yang ateis tadi? Nah, kan tentu tidak. Nah, disinilah kita wawasan kita harus terbuka, harus bijak dalam menilai isu-isu yang cenderung memecah belah bangsa. Nah ini, saya harapkan ini bisa menjadi pemahaman yang baik. Maka ketika Indonesia itu menetapkan lambang kenegaranya adalah Garuda, maka itu adalah simbol budaya kenegaraan. Satu-satunya simbol yang bisa menyatukan Nusantara. Bayangkan kalau seperti yang saya sebutkan tadi, lambang kita adalah cendrawasih. Tentu bangsa Indonesia tidak akan mau bergabung dalam satu negara. Kenapa? Burung cendrawasih itu hanya mewakili orang-orang di Papua. Atau lambangnya badak bercula satu misalnya. Maka itu hanya mewakili masyarakat-masyarakat yang tinggal di Jawa. Atau lambangnya harimau Sumatera. Maka itu hanya mewakili orang-orang yang tinggal di Sumatera. Atau suku bangsa yang ada di Sumatera saja. Maka Garuda lah satu-satunya jalan atau satu-satunya lambang yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah ini. Oke, saya harapkan teman-teman bisa memahami ini. Nah, mahasiswa sekalian, burung Garuda itu diasumsikan sebagai burung yang mirip elang atau Raja Wali, sebagai burung yang kuat dan perkasa. Banyak negara-negara yang menggunakan lambang yang mirip dengan burung seperti ini. Ada Amerika Serikat, Meksiko, Spanyol, Afghanistan, Zambia, Ekuador. Tapi burung Garuda berbeda dengan elang dan Raja Wali. Garuda kita, lambang negara kita, itu berbeda dengan lambang-lambang di negara-negara Meksiko, Spanyol, Afghanistan, Amerika tadi. Kenapa? Elang dan Raja Wali ini ada di alam nyata. Sedangkan Garuda ini adalah mitologi, mitos. Ya. Yang tidak tidak ada dalam alam nyata. Dan Garuda ini tidak bisa dibahasa Inggris kan. Kalau elang kan eagle. Kalau Raja Wali condors. Kalau Garuda maka tidak bisa karena menjadi khas. Menjadi sebuah lambang yang khas bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan lambang negara. Nah, sebelum menjadi lambang kita yang seperti sekarang ini, maka lambang Garuda kita itu berbeda dengan awalnya yang disketsakan oleh Sultan Hamid II. Nah, prosesnya dari sketsa awal kok bisa sampai kemudian seperti ini, itu ada dalam video yang satunya nanti yang akan saya share juga berbarengan dengan video pertama materi yang pertama ini. Ini. Oke. Lambang Garuda ini memiliki makna, mahasiswa sekalian. Oke. Paruh, sayap, ekor, dan cakar ini melambangkan tenaga pembangunan. Mari Pak. Nah, paruh, sayap, ekor, dan cakar ini melambangkan tenaga pembangunan. Nah, ini. Perisai dan tameng ini melambangkan perjuangan. Nah, perisainya itu yang di sini. Nah, ini perisai yang ada 5 lambang sila ini. Nah, oke, paruh, sayap, cakar ini melambangkan tenaga pembangunan. Oke, perisai dan tameng melambangkan perjuangan. Garis hitam di tengah ini melambangkan katulistiwa. Nah, ini garis hitam di tengah. Ini yang memisahkan antar lambang ini. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika melambangkan persatuan. Nah, lambangkan persatuan walaupun kita di tengah suku bangsa yang berbeda-beda, di tengah agama yang berbeda-beda. Tubuh Garuda berwarna emas melambangkan kebesaran dan keluhuran bangsa. Nah, ini. Jadi kalau ada lambang negara yang warnanya bukan kuning emas, maka itu bertentangan dengan makna dari Garuda Pancasila itu sendiri. Makanya dulu ketika Pilpres tahun berapa waktu itu yang ada satu kelompok satu kubu dalam Pilpres itu menggunakan lambang Garuda merah. Nah, ini kan sempat menjadi polemik saat itu. Nah, karena memang pada dasarnya Garuda itu warna dasarnya adalah berwarna emas, gitu, yang melambangkan kebesaran dan keluhuran bangsa.
Nah, kemudian bulu sayap berjumlah 17 helai, bulu ekor jumlahnya 8, bulu di bawah perisai jumlahnya 19, jumlah bulu kecil di bawah leher 45. Nah, ini bulu sayap jumlahnya 17, kemudian bulu ekor jumlahnya 8, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian bulu di bawah perisai jumlahnya 19, ini yang di sini nih, jumlahnya 19. Kemudian bulu kecil di bawah leher jumlahnya 45. Nah, ini yang di sini 45. Nah, ini kalau tidak percaya hitung sendiri. Jadi kalau ada kalian beli lambang negara untuk ditempel di kelas atau di perkantoran, misalnya kalian temukan jumlahnya eh, sayapnya bulu sayapnya kurang atau lebih dari 17, maka itu sudah menyalahi aturan yang ada. Menyalahi dari makna itu Pancasila itu sendiri. Kemudian bulu ekornya misalnya kok jumlahnya 9 misalnya atau jumlahnya 7. Nah, ini juga menyalahi dari lambang negara itu sendiri. Nah, ini terkait lambang negara itu sendiri. Nah, di dalam tamengnya itu yang berbentuk jantung itu ada lambangnya. Nah, yang mewakili lambang sila dalam Pancasila itu sendiri. Pertama lambangnya bintang. Nah, ini bintang itu melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kenapa kok ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang? Orang yang bertuhan, orang yang mengakui adanya suatu zat yang maha segala-galanya, yang mengatur kehidupan, suatu zat yang lebih tinggi derajatnya, suatu zat yang menjadi yang kita sembah. Nah, ini itu diibaratkan agama itu sebagai penerang. Nah, makanya ini bintang backgroundnya gelap. Jadi diibaratkan bahwa agama itu adalah penerang jalan kehidupan. Jadi orang-orang yang tidak beragama itu adalah orang-orang yang tidak memiliki arah dan tujuan dalam kehidupannya. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang dengan background warna gelap. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab itu dilambangkan dengan rantai. Nah, ini kenapa kok kemanusiaan yang adil dan beradab itu dilambangkan dengan rantai? Rantai ini jumlahnya 17. 9 kotak dan 8 bulat. Nah, dalam budaya masyarakat Kalimantan, masyarakat Dayak, rantai ini mencerminkan keterikatan atau perimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, ini perimbangan antara hak dan kewajiban yang saling satu menyatu, saling bergandengan, saling terikat satu sama lain. Itu ibaratnya sebagai sebuah hak dan kewajiban. Maka ketika orang itu manusiawi, itu pada hakikatnya orang itu adalah orang yang tahu hak dan kewajiban dirinya dan tahu hak dan kewajiban orang lain. Jadi ketika dia menghargai hak dan kewajiban orang lain dan menghargai hak dan kewajiban dirinya sendiri, maka itulah orang-orang yang beradab. Dia akan cenderung menghargai. Kenapa? Ada hak dan kewajiban dalam dirinya, sekaligus ada hak dan kewajiban dalam orang lain. Nah, hak dan kewajiban atau keberadaban itu diwakili oleh rantai ini. Di beberapa sumber, rantai kotak itu melambangkan laki-laki. Dan rantai bulat itu melambangkan perempuan. Nah, ini. Jadi keberadaban yang paling kecil dalam kehidupan sehari-hari kita adalah ketika kita mampu menghargai hak dan kewajiban laki-laki serta mampu menghargai hak dan kewajiban perempuan. Dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini. Maka dikatakan beradab. Nah, ini. Teman-teman semua. Maka ini maka disimbolkan dengan rantai yang saling sambung menyambung, tidak terputus sama sekali. Karena pada hakikatnya hak dan kewajiban itu adalah satu kesatuan. Nuntut hak kalau kewajibannya sudah dilaksanakan, bukan sebaliknya. Nah, ini. Maka
dalam budaya masyarakat Kalimantan, masyarakat Dayak ini menjadi apa namanya simbol dari sebuah kemanusiaan, keberadaban kita sebagai manusia. Ini keberadaban kita sebagai manusia dalam lingkup keluarga misalnya. Seorang suami ketika menghargai hak dan kewajiban istrinya dan seorang istri menghargai hak dan kewajiban suaminya, maka itu keluarga itu dikatakan beradab, manusiawi yang beradab. Begitupun dalam kehidupan-kehidupan yang lain di lingkungan kita. Nah, selanjutnya itu yang berkaitan dengan persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu dilambangkan dengan pohon beringin. Nah ini. Kenapa kok dilambangkan pohon beringin? Nenek moyang kita dulu itu kalau ada pohon beringin di ladang misalnya, atau masih sering kita temui saat ini misal di masjid misalnya atau di perempatan jalan, maka dulu pohon beringin ini nggak ditebang. Kenapa? Karena pohon beringin inilah sebagai tempat berkumpul atau berteduhnya setelah nyangkol di ladang misalnya, atau misalnya tempat bermusyawarah, eh, tempat bertemunya masyarakat, tempat berteduhnya masyarakat ketika terik matahari misalnya. Nah ini melambangkan sebuah persatuan. Nah, jadi dulu memang kalau ada pohon beringin di perempatan atau pertigaan jalan, di masjid misalnya, kan tidak akan ditebang. Sekarang-sekarang ini aja nih baru ditebang karena takut ada kuntilanaknya lah, takut ada pocong lah dan segala macam. Kalau dulu memang ini simbol simbol apa ya, tempat berkumpul lah karena teduh gitu. Ini kalau orang-orang di ladang, orang nenek moyang kita dulu berladang itu ya ketika capek bajak sawah, capek manen itu mereka beribadah, sholat misalnya, atau kemudian makan, bercengkrama di waktu sela istirahatnya di bawah pohon beringin ini. Kemudian selanjutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, ini dilambangkan dengan kepala banteng. Dalam bukunya Ketut Rinjin itu menyebutkan banteng itu dalam nenek moyang kita dulu itu adalah kerbau liar. Jadi kerbau itu adalah banteng yang dijinakkan oleh masyarakat nenek atau nenek moyang kita dulu. Atau disebutkan banteng atau kerbau sama-sama saja sebenarnya. Ini dalam bukunya Ketut Rinjin. Nah, kenapa kok lambangnya kepala kerbau atau kepala banteng ini? Karena pada hakikatnya pada masa kolonial itu kerbau atau banteng sudah dijinakkan ini tadi adalah hewan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari nenek moyang kita. Jauh sebelum mereka mengenal sapi, mereka lebih dulu menjadikan kerbau atau banteng ini sebagai hewan ternak. Dan ini dulu tidak dirampas oleh para pemerintah kolonial. Kenapa? Ketika banteng atau kerbau ini dirampas oleh para pemerintahan kolonial, maka masyarakat cenderung tidak bisa menggarap lahannya. Tidak bisa menggarap ladangnya untuk bajak. Maka banteng atau kerbau ini sebagai hewan ternak yang digunakan masyarakat atau nenek moyang kita dulu untuk menabung, untuk ditabung sebagai tabungan. Sehingga dalam kehidupan sehari-harinya lekat dengan mereka, dengan hewan ternak ini. Dan kenapa kepala? Karena kepala ini adalah organ yang memimpin organ yang lain. Kepala ini adalah pemimpin dari organ yang lain. Tangan kita bergerak, kaki kita berjalan, itu juga atas perintah kepala. Ini atas perintah otak kita yang ada di kepala. Nah, ini maka melambangkan sebagai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini. Jadi inilah hewan ternak yang dekat dengan nenek moyang kita di masa kolonial saat itu. Nah, ini. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia itu dilambangkan padi dan kapas. Jadi kesejahteraan atau kesejahteraan sosial, keadilan sosial ini dilambangkan dengan orang-orang yang berkecukupan pangan, dilambangkan dengan padi, dengan orang dan terpenuhinya kebutuhan sandang, pakaian yang dilambangkan dengan kapas. Nah, itulah lambang dalam perisai yang mewakili sila dalam Pancasila itu sendiri. Nah, ini. Nah, saya harapkan teman-teman semua memahami tentang lambang, tentang Garuda Pancasila, tentang Garuda
itu sendiri sebagai lambang negara. Nah, selanjutnya kita ke silanya. Setelah tadi ke lambangnya, sekarang ke silanya. Pertanyaan pertama yang muncul, kenapa jumlah sila kita 5? Nah, ini. Nah, istilah Pancasila itu pertama kali ditemukan dalam buku Sutasoma, karangan Empu Tantular, ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit. Nah, ini menurut Darmo Diadjo, Pancasila dalam buku Sutasoma itu kental dengan budaya atau kepercayaan umat Buddha. Karena 5 sila dalam Pancasila itu merupakan cerminan 5 larangan dalam kepercayaan umat Buddha. Nah, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh melakukan mencuri, tidak boleh dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras. Nah, ini. Tapi kemudian dalam pidatonya Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, 5 ini adalah angka yang menurut Soekarno dianggap sakral oleh agama manapun. Nah, ini. Dalam Islam misalnya itu ada yang namanya rukun Islam. Itu jumlahnya 5. Nah, ini. Rukun Islam jumlahnya 5. Kemudian kemudian sholat 5 waktu dalam sehari. Atau dalam kepercayaan umat Hindu ada Pancadharma misalnya. Atau dalam kepercayaan yang lain, dalam agama lain, itu angka 5 itu menurut Soekarno dianggap sebagai angka yang sakral. Nah, ini. Nah, oleh karena itu, maka Soekarno menawarkan 5 itu sebagai angka yang sakral sehingga Pancasila itu jumlahnya 5. Itu menurut Soekarno. Nah, ini. Kemudian 5 hal ini juga ditulis ada dalam buku Negara Kertagama, karangan Empu Panuluh, kalau tidak salah. Nah, ini. Tapi istilah Pancasila pertama kali muncul dalam dalam buku Sutasoma. Sebentar, saya angkat telepon dulu sebentar. Halo. Oke, maaf maksud sekalian, tadi ada telepon yang harus saya angkat. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi menurut Soekarno, jadi 5 sila ini dianggap sebagai angka yang sakral, baik dalam budaya maupun dalam kepercayaan agama yang ada di Indonesia. Maka Soekarno ketika pidatonya tanggal 1 Juni itu menawarkan sila itu jumlahnya 5, sehingga disebut sebagai Pancasila. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Mas sekalian, sila dalam Pancasila ini juga bukan sesuatu hal yang dirumuskan oleh para founding fathers kita. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila itu sendiri itu sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Nilai ketuhanan, kemudian nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, nilai keadilan itu sudah diperjuangkan masyarakat Indonesia saat itu. Dan penjajahan itu juga menimbulkan efek positif gitu. Ada efek positif dari penjajahan itu sendiri. Nah, yaitu rasa senasib sepenanggungan. Sehingga ketika
semua kelompok agama, semua kelompok suku dalam suatu masyarakat itu pernah sama-sama dijajah dan pernah memperjuangkan uh, melepaskan diri dari penjajahan, maka ikatan senasib sepenanggungan, ikatan mereka untuk berdiri dalam satu negara, ikatan persatuan dan kesatuannya juga akan semakin kuat. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai macam organisasi-organisasi yang pada hakikatnya ini memperjuangkan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, memperjuangkan nilai-nilai ketuhanan, seperti yang dilakukan oleh Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, memperjuangkan nilai-nilai persatuan, memperjuangkan nilai-nilai musyawarah dan keadilan seperti yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia, Budi Utomo, Indise Partai, pun begitu dengan Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah ini hal-hal inilah yang kemudian memicu masyarakat kita itu berjuang bersama-sama karena merasa dijajah bersama-sama, sehingga memperjuangkan kemerdekaannya pun dilakukan bersama-sama. Jadi bukan hanya orang-orang Islam sendiri yang perjuangan kemerdekaan, bukan orang-orang Katolik sendiri, atau orang-orang Hindu sendiri, atau orang-orang Buddha sendiri, atau orang-orang Konghucu, Kristen, Katolik sendiri yang memperjuangkan kemerdekaan, tapi kita bersama-sama karena pernah merasa dijajah. Nah ini pernah merasa dijajah. Nah ini dan nilai-nilai perjuangan melepaskan diri dari kemerdekaan itulah yang kemudian dirumuskan, disarikan dalam 5 sila Pancasila yang ada sampai sekarang ini. Dan itu Pancasila tidak mungkin berubah. Ini tidak mungkin berubah karena itu hasil dari sebuah proses yang panjang, hasil dari rasa senasib sepenanggungan masyarakat Indonesia. Ya, ikatan senasib sepenanggungan itu bahkan lebih kuat dari ikatan persaudaraan sekalipun. Ini ibaratnya begini. Kalau dulu kalian mungkin masa-masa SMA dulu, masih masa unyu-unyu dulu, mungkin pernah begini. Pernah jadian satu geng kelompoknya pernah jadian bareng sama geng kelompok lain. Nah, misalnya geng laki-laki, geng kaum cowok misalnya jadian pacaran dengan geng kelompok cewek. Nah, satu geng itu jadian bareng-bareng. Dan kemudian putusnya bareng-bareng. Nah, tentu karena pernah merasa jadian bareng dan putus bareng-bareng, itu ikatan emosionalnya akan lebih kuat dibanding pergaulannya dengan teman-teman yang lain. Orang yang pernah merasa senasib sepenanggungan dengan kita, itu cenderung ikatan emosionalnya sangat kuat. Itu alamiah itu. Nah, itu sifatnya sosial alamiah itu. Ini. Nah, begitupun kita sebagai sebuah bangsa, karena pernah merasa dijajah, pernah merasa ketika punya anak-anaknya dibunuh, ketika pernah punya istrinya diperkosa di depan mata suaminya, ketika pernah punya hartanya dijarah oleh para pemerintah kolonial, maka rasa senasib sepenanggungan itu yang memunculkan ikatan persatuan. Dan nilai-nilainya itulah muncul dalam Pancasila itu. Yang terlembagakan dalam organisasi-organisasi, contoh organisasi yang saya sebutkan ini. Nah ini. Inilah yang menjadi cikal bakal, nilai-nilai senasib sepenanggungan itulah yang menjadi cikal bakal dari sila dalam Pancasila itu sendiri. Nah, selanjutnya, teman-teman semua, pembentukan dari sila dalam Pancasila itu tidak bisa dilepaskan dari BPUPKI atau Dokoritsu Junbi Josokai. Kenapa? Karena lembaga inilah yang dahulunya dipersiapkan untuk mempersiapkan kemerdekaan, termasuk membentuk dasar negara. Nah ini, jadi dulu BPUPKI dibentuk oleh Jepang, yang dipersiapkan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, persiapan kemerdekaan ini sebelum merdeka itu harus punya dasar negara, harus punya undang-undang. Nah, kira-kira begitu. Ya, sebenarnya ini adalah strategi taktik dari Jepang. Ya, supaya Indonesia tidak
tidak memberontak lagi, dijanjikan kemerdekaan lah, kira-kira begitu. Ini. Lalu sebelum saya jelaskan, mungkin ada pertanyaan, lalu berarti kemerdekaan Indonesia itu pemberian dari Jepang, Pak? Oh, tidak. Pemberian kita ini bukan pemberian dari Jepang, mahasiswa sekalian. Kemerdekaan kita ini adalah murni dari merebut, bukan pemberian. Jadi kita merebut kemerdekaan. Kenapa? Kalau kemerdekaan kita ini pemberian dari Jepang, Jepang itu menjanjikan Indonesia merdeka pada tanggal 23 Agustus 1945. Tapi kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok lah yang membuktikan bahwa kemerdekaan kita itu bukan pemberian dari Jepang, tapi merebut kemerdekaan itu sendiri. Nah, peristiwa Rengas Dengklok di mana golongan muda itu menculik Soekarno dan Hatta dan memaksa menekan supaya segera memproklamirkan kemerdekaan. Nah, kembali ke BPUPKI, itu dulu dibentuk oleh Jepang untuk membicarakan perumusan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Dan termasuk di sini adalah membicarakan Pancasila. Oke, ini anggota BPUPKI. Jumlahnya 60. Ya, jumlahnya 60 anggotanya. Ini. Di sini, ini ada perwakilan berbagai macam suku yang ada di Indonesia, ada perwakilan agama, yang ini mengindikasikan atau memberikan pemahaman kepada kita bahwa kemerdekaan kita ini bukan milik salah satu kelompok, bukan milik salah satu agama, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Karena pengurus BPUPKI, yang notabene mereka inilah yang merumuskan dasar negara, itu adalah orang-orang yang berlatar belakang suku dan agama yang berbeda-beda. Bahkan ada orang-orang Tionghoa nih. Oi Chong-ul, kemudian ada Tan Eng Ho, dan masih banyak lagi yang lain. Ini. Artinya orang-orang Tionghoa ini juga menjadi bagian dari masyarakat yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia saat itu. Tolong bedakan Tionghoa dengan Cina, gitu ya. Kalau Tionghoa ini adalah orang Cina, orang keturunan Cina yang sudah lahir di Indonesia. Kalau kalian masih ingat Yusoli dan Yusangu ini tahun 2006 ke bawah, itu undang-undang kita menyatakan bahwa siapapun orang yang lahir di Indonesia itu menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini berhak untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, begitupun orang-orang Tionghoa atau orang-orang Cina yang lahir di Indonesia, yang kita sebut saat ini sebagai orang-orang Tionghoa ini. Mereka orang-orang yang lahir di Indonesia walaupun mereka keturunan Cina, dan mereka adalah warga negara Indonesia juga karena secara undang-undang sah, gitu. Nah, jadi kita tidak boleh membenci orang-orang Tionghoa, gitu, karena mereka adalah bagian dari masyarakat Indonesia itu sendiri dalam fakta sejarahnya, gitu. Nah, inilah 63 ditambah dengan ketua muda, itu jumlahnya 63. Nah, dalam sidang BPUPKI dalam perumusan dasar negara, itu ada 3 orang yang mengemukakan pengusulan Pancasila atau sila sebagai dasar negara. Pertama, 29 Mei 1945 itu Muhammad Yamin. Itu mengusulkan 5 sila sebagai dasar negara. Pertama adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini menjadi bahasan dalam sidang BPUPKI. Tentang makna dari peri kebangsaan itu, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 itu Profesor Dr. Supomo itu mengemukakan 5 sila. Persatuan, kekeluargaan, mufakat, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, ini juga menjadi banyak perdebatan tentang makna dari sila-sila yang dikemukakan oleh Supomo tadi. Kemudian 1 Juni 1945 itu Soekarno mengemukakan 5 silanya. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini. Pertanyaannya, kenapa kok hari lahir Pancasila
itu diperingati setiap 1 Juni, bukan 29 Mei. Nah, ini. Jawabannya adalah karena pada tanggal 1 Juni 1945 ini, Soekarno lah yang menjelaskan tentang 5 sila ini secara gamblang. Sehingga seluruh peserta sidang BPUPKI itu memahami tentang apa makna dari dasar negara itu. Ini. Oke. Jadi pada tanggal 1 Juni inilah Soekarno yang mampu menjelaskan secara gamblang. Ini ada di buku 4 pilar kehidupan berbangsa bernegara, pilar kehidupan berbangsa bernegara halaman 25 sampai 42. Itu kalian bisa baca itu. Di situ jelas kenapa 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena Soekarno menjelaskan ini secara gamblang, secara rigid. Ya. Sehingga diterima bahwa sila itu jumlahnya 5. Sila itu mencerminkan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Nah, ini. Apa penjelasan Soekarno tentang 5 sila itu? Nah, oke. Soekarno menjelaskan intinya bahwa berapapun jumlah sila dalam Pancasila itu intinya tetap satu, yaitu gotong royong. Soekarno memaparkan bahwa kalau tidak suka dengan 5 bisa 3. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Sosionasionalisme itu mewakili dari kebangsaan dan internasionalisme. Sosiodemokrasi itu mewakili mufakat dan kesejahteraan, dan ketuhanan itu mewakili dari ketuhanan itu sendiri. Nah, sehingga muncullah, kalau tidak suka dengan Trisila tadi, Soekarno juga menawarkan, yaitu Ekasila, gotong royong. Nah, ini gotong royonglah yang menjadi dasar dari apapun sila yang ditetapkan dalam Pancasila itu. Bertuhan itu harus gotong royong. Karena pada hakikatnya ibadah itu nilai pahalanya akan lebih besar jika dilakukan secara gotong royong, kecuali puasa. Ini. Sholat gotong royong, naik haji gotong royong, zakat, infak, sedekah gotong royong. Prinsipnya. Ini. Syahadat gotong royong. Hanya puasa yang tidak boleh dilakukan dengan gotong royong. Kenapa? Karena puasa itu adalah langsung urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya yakin setiap agama juga memberikan anjuran untuk berpuasa. Jadi bertuhan itu gotong royong. Kemanusiaan adil dan beradab itu juga gotong royong. Ya, ketika memahami hak dan kewajiban orang lain dan orang lain memahami hak dan kewajiban kita, itu bergotong royong. Mewujudkan suatu kemanusiaan itu gotong royong. Memanusiakan manusia, menghargai harkat derajat manusia itu gotong royong. Karena tidak mungkin dilakukan secara sendirian. Ini. Persatuan Indonesia itu juga gotong royong. Ya. Karena persatuan itu tidak akan mungkin terwujud kalau orangnya itu mementingkan ego sektoralnya, mementingkan kepentingan pribadinya, mementingkan kepentingan kelompoknya. Maka persatuan harus dilakukan secara gotong royong. Ya. Musyawarah itu harus dilakukan secara gotong royong. Musyawarah harus dilakukan secara gotong royong. Ya. Nah, musyawarah itu tidak boleh egois. Musyawarah itu menghargai pendapat orang lain. Itu gotong royong. Adil itu juga gotong royong. Karena adil itu tidak mesti sama. Ini. Adil itu berdasarkan kebutuhan. Adil itu berdasarkan atas porsi yang pas dan seimbang. Dan tidak mesti sama. Punya anak 2, 1 SMA, 1 SD. Yang SMA kasih jajan 5.000, yang SD kasih jajan 5.000. Itu kan sama, tapi tidak adil. Tidak bergotong royong itu. Karena kebutuhannya berbeda. Nah, ini. Inilah yang dijelaskan Soekarno dalam sidang BPUPKI tentang Pancasila. Tentang apa nanti bentuk frasa kata-katanya, yang jelas intinya adalah ini. Nah, kemudian setelah peserta sidang memahami dari pendapat Soekarno, kemudian peserta sidang membuat sebuah panitia kecil yang disebut sebagai panitia 9 untuk menentukan dasar negara tadi.
Nah, kalau tadi panitia lencana negara itu tentang apa namanya lambang negara, maka panitia 9 ini berkaitan dengan eh, silanya. Nah ini tuh di panitia lencana negara tadi anggotanya ada dalam video yang saya share, video satunya yang saya share. Nah ini. Nah inilah panitia lencana negara yang bertugas menyusun rumusan sila Pancasila. Nah, ini panitia 9. Ini ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Maramis, ada Otto Skandar-Dinata, ada Subarjo, Wahid Hasim, Agus Salim, Kahar Muzakar, Abi Kusna, Jaya Suloso. Nah, dari panitia kecil 9 ini tadi maka melahirkan yang dikatakan sebagai Piagam Jakarta. Ini Piagam Jakarta ini mirip dengan piagam apa namanya? Mirip dengan Pancasila kita, sila kita yang sekarang ini, tapi sila pertamanya ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Sila selebihnya, sila selanjutnya itu sama dengan Pancasila kita yang sekarang. Ya. Pada waktu perumusan ini, A.A. Maramis ini tidak protes. Karena A.A. Maramis ini non-muslim. Tidak protes tentang sila pertama berketuhanan dan berkewajiban menjalankan syariat Islam. Karena menurut Maramis ini hanya apa namanya mengatur untuk orang-orang yang beragama muslim aja gitu. Oke. Nah ini. Tapi kemudian sebelum disahkan silanya pada tanggal 18 Agustus, nah, sebelum disahkan tanggal 18 Agustus, utusan dari masyarakat Indonesia Timur itu seorang kaikun utusan masyarakat Indonesia Timur itu menemui Muhammad Hatta tentang apa namanya frasa sila pertama ini, berkeberatannya atas sila pertama ini. Nah ini karena dianggap kalau ketika sila pertamanya tetap dengan berketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ini tidak mewakili orang-orang yang non muslim yang notabene mereka tinggal di Indonesia bagian timur. Nah ini sehingga untuk menjaga keutuhan daripada negara-negara Indonesia bagian timur itu berpisah dari negara yang berbeda, maka 15 menit sebelum dasar negara ini disahkan, itu kemudian terjadi rapat kecil antara Muhammad Hatta, Soekarno, dan yang lain-lain. Nah, rapat kecil itu kemudian menentukan bahwa sila pertama ini perlu digubah untuk mengakomodir seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Sehingga diakomodirlah berubah menjadi ketuhanan yang maha esa. Nah inilah cikal bakal dan sehingga saat ini Pancasila kita seperti ini. Dan Pancasila ini tidak mungkin berubah, tidak akan berubah. Merubah Pancasila berarti merubah struktur ketatanegaraan, struktur tata undang-undang yang berlaku. Nah, inilah Pancasila yang sekarang. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang kemudian muncul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi proses dari pembentukan silanya seperti itu. Ya, artinya pernah ada masa ketika Piagam Jakarta juga ini menjadi hal yang apa namanya masyarakat Indonesia bagian timur itu merasa keberatan dengan sila pertama yang dibentuk atau dirumuskan oleh panitia 9 tadi. Ini. Nah, tapi demi menjaga keutuhan maka hal-hal sepele semacam bukan sepele, hal-hal yang besar seperti ini itu bisa selesai dalam waktu kurang dari 15 menit sebelum memproklamirkan atau pembacaan pembukaan undang-undang dasar 1945. Nah, inilah kemudian dasar negara kita muncul seperti ini. Ini kalau hasil dari panitia 9 itu sendiri adalah Piagam Jakarta ini. Nah, ini dari dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno, kemudian dirumuskan oleh panitia 9 seperti ini, dan sehingga tahapan yang terakhir adalah seperti ini. Jadi pembentukan sila Pancasila itu mengalami 3 tahapan. Nah ini, oke. Nah ini mahasiswa sekalian yang berkaitan dengan materi
lambang dan sila dalam Pancasila. Untuk lebih lengkapnya itu kalian bisa baca di buku Pilar Berbangsa dan Bernegara yang sudah saya share di pertemuan sebelumnya, itu halaman 25 sampai 42. Itu ada di situ semua, bisa kalian baca lengkap dari penjelasan saya tadi. Nah, untuk memahami penjelasan yang saya berikan tadi, kalian bisa baca sumbernya di buku Pilar Berbangsa Bernegara, Pilar Kehidupan Berbangsa Bernegara, halaman 25 sampai 42. Jika ada pertanyaan, teman-teman mahasiswa bisa menghubungi atau bisa ditanyakan via WhatsApp grup kita. Ya, demikian untuk materi pertama ini, mahasiswa sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan.